Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saputra dengan NIM C1C021088. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari mata kuliah akuntansi syariah. Kali ini dengan judul materi yaitu akad salam. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, Ibu Nyimas Dian Masyaroh, SE MSAK. Langsung saja yang pertama, pengertian akad salam. Jadi akad salam ini adalah jual beli yang dimana penerimaan barangnya itu ditangguhkan terlebih dahulu dengan pembayaran harga secara tunai. Nah, penjualan yang karakteristik ba- tangguhannya atau barang itu telah dideskripsikan di awal dengan harga atau modal kerja yang akan dibayarkan terlebih dahulu atau dibayarkan di depan. Dengan kata lain, untuk membayarkan harga terlebih dahulu dan pengiriman barang terspesifikasi untuk masa yang akan datang yang sudah ditentukan atau disepakati terlebih dahulu. Nah, jenis-jenis akad salam itu ada dua. Yang pertama ada akad salam. Akad salam ini dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli yang dimana barang yang diperjualbelikan itu belum ada ketika transaksi dilakukan. Nah, kemudian pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Nah, contohnya eh, kita sebagai pembeli, kita ingin memesan barang kepada penjual, tetapi penjual itu tidak tidak mempunyai barang yang kita pesan. Maka itu kita harus membayar terlebih dahulu barang yang ingin kita pesan, kemudian barangnya akan kita terima setelah barangnya ada oleh penjual. Yang kedua ada jenis salam paralel. Salam paralel ini melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga. Nah, hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang, kemudian si penjual ini memesan barang kepada supplier atau kepada pabrik. Kemudian setelah pabrik memberikan barang kepada penjual, maka kita sebagai pembeli baru bisa membeli kepada si penjual dan penjual menyerahkan barang pesanan tersebut. Kemudian dasar syariah dari akad salam ada dari Al-Quran, yaitu Ibnu Abbas pernah menjelaskan dari ungkapannya, yaitu saya bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya. Kemudian dasar yang kedua adalah al-hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Kemudian perlakuan akuntansi PSAK 103. PSAK 103 akuntansi salam itu dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2007. PSAK 103 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi salam dalam PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Nah, berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional IAI nomor 0823 strip B garing DPN garing IAI garing 11 garing 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Nah, setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 103 mengalami perubahan pada 6 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, yaitu tentang pengukuran nilai wajar. Nah, perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Nah, menurut PSAK 103 paragraf keempat, salam ini adalah akad jual beli barang, pesanan, atau bahasa Arabnya muslamfih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual muslam ilahi
dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad salam itu disepakati dengan syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati pula tentunya. Nah, sini kita bahas bagaimana ketika kejadian akad salam. Nah, di sini dicontohkan ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mabrur, merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang terfokus di pembiayaan di sektor pertanian. Nah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mabrur ini dipercaya oleh koperasi pengusaha tempe untuk mengadakan kedelai lokal dengan kualitas super dengan informasi sebagai berikut. Nah, yang disediakan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini yaitu kedelai dengan jenis barang pesanan lokal, kualitasnya super, dengan jumlah sebanyak 50 ton, dengan harga per kilonya 8.000 hingga dalam 1 ton itu menjadi nilainya 8 juta rupiah per tonnya. Kemudian jumlah modal yang dikeluarkan oleh eh, Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini adalah 400 juta rupiah karena dapat dari 8 juta per 1 tonnya dikalikan jumlah pesanan sebanyak 50 ton. Nah, jangka waktu penyerahannya itu sudah disepakati selama 4 bulan. Maka yang dilakukan penyerahan modal kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah itu diserahkan pada saat akad dilakukan. Misalnya pada hari ini akad dilakukan, maka penyerahan modal dari penyerahan modal kepada koperasi itu dilakukan hari ini juga. Jika pembiayaan salam yang dilakukan diselenggarakan sendiri oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mabrur dengan asumsi bahwa koperasi Mabrur memiliki divisi pengadaan kedelai sendiri. Bagaimana siklus akuntansi syariah akan terjadi dan jurnal-jurnal apa saja yang digunakan dalam transaksi, di mana koperasi Mabrur sebagai penjual di dalam transaksi ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.